Shalom dari keluarga Pendeta Agus Haji Sibarani Boru Siregar pada hari Natal yang sangat indah ini menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada hari Natal yang indah ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Natal 25 Desember 2020 hari ini diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat, dan bahan bacaan dari Mazmur pasal yang ke-98 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan tema Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tokoh besar, tokoh yang berpengaruh dan karismatis pasti idola dan juga didengar dan panutan banyak orang. Tapi bisa saja karena pengaruhnya dan adanya silang pendapat dari para tokoh-tokoh besar bisa mempengaruhi organisasi dan kekacauan baik di organisasi tapi juga di negara tercinta ini. Dan saudaraku, jika ditanyakan kepada saudara, siapalah tokoh yang pantas disebut sebagai tokoh terbesar sepanjang masa? Bisa jawabannya bermacam-macam ya. Baik secara pribadi, juga suku bangsa, dan juga negara yang mengidolakan tokoh-tokohnya masing-masing. Saudaraku, di bawah ini ada beberapa tokoh yang menyatakan apa pendapat mereka tentang Yesus Kristus sendiri. Yang pertama, Ronald Price, penulis dan pakar Alkitab asal Amerika, yang berkata, satu-satunya figur yang paling berpengaruh bukan hanya selama 2 milenium ini, melainkan sepanjang sejarah manusia adalah Yesus dari Nazaret. Dan yang kedua, Solem Asch, penulis esai kelahiran Polandia, seperti yang dikutip dalam Christian Herald, katanya, bagi saya, Yesus Kristus adalah pribadi yang terpenting sepanjang masa, sepanjang sejarah, baik sebagai putra Allah maupun sebagai putra manusia. Segala yang pernah ia ucapkan atau lakukan bermanfaat bagi kita dewasa ini, dan Anda setuju bahwa tidak ada orang lain yang seperti itu, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan tokoh yang ketiga, Kenneth Scott Naturete, sejarawan dan pengarang Amerika, berkata, dari semua orang yang pernah hidup di planet ini, Yesuslah yang paling berpengaruh, dan pengaruhnya masih terus bertambah. Dan jika kita mau baca, masih banyak sebenarnya para tokoh yang lain mengungkapkan kekagumannya terhadap Yesus. Dan memang jelaslah bahwa satu-satunya yang layak menjadi model atau panutan tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita, tidak ada selain Dia, Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, di kandang domba. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saat kita merayakan Natal tahun ini, saya rindu kita sungguh-sungguh memfokuskan diri kepada tokoh besar, tokoh berpengaruh sepanjang masa ini yang datang dari sorga untuk berbicara dan berkomunikasi dengan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, agar hubungan manusia yang telah rusak itu diperbaiki dan diperdamaikan kembali. Saudaraku, bukankah
hanya Dia yang pernah datang dari sorga dan yang bisa membicarakan tentang dosa kepada kita. Yang lain saya percaya hanya kata orang, atau menurut dia hanya katanya, tapi belum dari sana. Tetapi Yesus, Dia adalah tokoh yang sudah datang dari sorga. Tidak hanya datang, tapi Dialah juga pencipta dan penyedia tempat sorga bagi kita umat yang percaya kepada. Dengan tema Natal hari ini, yakni Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, saya mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak betapa luar biasanya tokoh penyelamat kita, umat manusia ini, yang patut kita dengar dan patuhi dengan taat akan firman-Nya karena beberapa alasan ini. Yang pertama, Ia atau Yesus lebih tinggi daripada para nabi dan juga para malaikat. Saudaraku, nabi di mata kaum Israel sebenarnya bagi kita semua umat manusia sama, memiliki kedudukan tinggi karena merupakan utusan Allah. Mereka diutus Allah untuk berfirman atau berbicara dan menyapa umatnya secara berulang kali, bahkan dengan berbagai cara. Artinya secara kreatif pada zamannya menyampaikan firman Tuhan, bisa dengan kata-kata nasihat, penghiburan, peringatan, penghukuman, bahkan nubuatan dan lain sebagainya, agar mudah dipahami umatnya. Tidak heran saudaraku, para raja sebagai penguasa rakyat memberi penghormatan tersendiri kepada para nabi. Selain nabi, dalam masyarakat agama seperti bangsa Israel dan juga banyak agama-agama lain, para malaikat juga memiliki kedudukan tinggi. Karena tidak semua orang dapat melihat malaikat, hanya kepada orang-orang tertentu yang mendapat keistimewaan berupa kunjungan khusus malaikat yang juga membawa pesan khusus dari Tuhan Allah. Nah, saudaraku, di sini di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini dinyatakan dengan tegas bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi, lebih indah namanya daripada para nabi dan juga daripada para malaikat. Dan saya percaya bahwa umat beragama pasti memberi hormat kepada para nabi dan para malaikat. Bahkan ada orang yang rela mati demi tokoh yang dianggap seperti nabi. Padahal bisa saja ucapan-ucapannya hal-hal yang tidak baik, kata-kata kotor, menghasut, dan memiliki moralitas yang rendah. Dan untuk itu sepatutnya lah dan terlebih lagi kita, umat Tuhan, dituntut penghormatan yang lebih tinggi kepada Tuhan Yesus. Karena walaupun Dia yang adalah Tuhan, pada zaman terakhir ini secara sempurna Ia dengan rela diutus oleh Allah untuk datang, berbicara, bergaul, berkomunikasi dengan kita sebagai manusia biasa. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Dia, Yesus, telah lahir di kandang domba dan menjadi sama dengan kita manusia? Berarti Yesus, Tuhan kita itu, tahu persis dan mengerti tentang pergumulan kehidupan umat manusia. Untuk itu, mari kita dengan sukacita bergaul, berbicara, dan mendengarkan Yesus yang telah lahir di hatimu hari ini. Yang kedua, Yesus adalah pewaris dan yang berhak menerima segala yang ada. Saudaraku, benar bahwa Yesus telah menjadi manusia, tetapi Dia adalah anak Allah yang
Maha Kuasa. Bahkan secara tegas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas yang setara dengan Allah Bapa. Beberapa kali Tuhan Yesus menyatakannya. Salah satunya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dalam Matius 11 ayat 27. Dan juga dalam Matius 28 ayat 11, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Juga dia pernah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya bahwa Yesus sebagai anak dan pewaris memiliki otoritas yang sama dengan Allah Yahweh. Dan luar biasanya, karena Yesus telah duduk di sebelah tangan kanan Allah Bapa, maka dia juga menjadi juru syafaat bagi kita hari demi hari. Itu di hari Natal ini, saudaraku, bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan yang sedia berfirman, berkomunikasi, bahkan menjadi juru syafaat bagi kita. Karena dia juga memiliki kuasa untuk memelihara, menolong, menopang, menyertai hidup kita hari demi hari hingga kepada kekekalan. Yang ketiga, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudaraku, melalui pernyataan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, penulis mau mengatakan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah yang tidak kelihatan. Makanya Tuhan Yesus menegaskan dan berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, dalam Yohanes 14 ayat 9. Dan juga Paulus mengatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia atau di dalam Yesus, Kolose 1 ayat 19. Selain itu juga dikatakan di sini bahwa Yesus memiliki kuasa yang besar yang setara dengan Allah Bapa. Ia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Firman ini membawa kita kepada atau mengingatkan kita kepada penciptaan, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya yang dahsyat, di mana Dia berkata, jadilah terang. Terang itu menjadi ada. Dengan demikian kita diajak untuk sungguh-sungguh melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Maha Kuasa, bahkan pencipta, penopang, dan Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudaraku, bisa saja memang karena pergumulan hidup kita membuat kita kadang-kadang meragukan kuasa Tuhan dalam hidup itu. Maka karena itu, saudaraku, marilah kita semakin menyadari, semakin mengenali siapa Tuhan Yesus secara lebih mendalam, agar kita semakin mengandalkan Yesus di dalam segala hal. Dan yang keempat, Ia telah selesai melakukan penyucian dosa umat manusia. Penulis surat Ibrani menegaskan bahwa misi kedatangan Tuhan Yesus menjadi manusia adalah untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Dia menyebut Yesus sebagai imam besar yang memasuki ruang maha kudus dengan membawa darahnya sendiri, dan menegaskan bahwa pengorbanannya adalah sekali untuk selama-lamanya. Mari kita baca itu dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat 14. Hal ini menjadi jaminan bagi kita bahwa ada pengampunan dosa yang Allah sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tapi saudaraku, harus kita ingat, kelak Dia datang bukan lagi untuk menebus dosa kita, melainkan pasti menghakimi, menghukum orang berdosa yang tidak percaya kepada Yesus. Untuk itu,
Manfaatkanlah hari Natal ini, zaman anugerah ini untuk menerima apa? Pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah Bapa dan juga dengan sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, betapa indahnya dan betapa merdunya berita Natal tahun ini bagi kita, walaupun masih di tengah pandemi COVID-19. Mengapa tidak? Allah yang penuh kasih itu datang berbicara dengan kita langsung melalui anaknya yang tunggal, yang telah menjadi manusia. Dulu memang benar, secara berkesinambungan tanpa henti dengan berbagai cara, bahkan berbicara kepada kita umat manusia yang telah dirusak dosa supaya kembali kepada Allah. Tapi luar biasanya, justru pada akhir zaman ini Yesus datang sendiri. Dia menjelma menjadi manusia karena kasih Allah yang begitu luar biasa dan tanpa batas kepada kita ciptaannya. Untuk itu kita sebagai murid Yesus, sebagai umat Allah, patut dan wajiblah mengungkapkan syukur kita dengan senantiasa rela hati mendengar, mempelajari, bahkan merenungkan kehendak Tuhan lewat firman-Nya, dan bahkan taat akan setiap perintah-perintahnya. Ingat saudaraku, bahwa Yesus Sang Juru Selamat kita itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih luar biasa dan lebih indah namanya daripada para nabi, tokoh-tokoh dunia ini, dan juga bahkan daripada para malaikat. Karena mereka juga harus tunduk, takluk, dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dialah saudaraku, pewaris dan yang berhak menerima segala yang ada. Dia jugalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya penuh dengan kekuasaan. Dan ialah yang telah selesai melakukan penyucian dosa-dosa umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Dan sekarang Dia telah duduk di sebelah tangan kanan Allah Bapa untuk bersafaat mangondihon kita umat yang percaya kepadanya. Itu dengarkanlah kita, simak apa yang Dia bicarakan kepada kita, supaya kita diberkati dan dituntun hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Natal.